Sampailah sekarang kita ke bagian kedua atau part 2 dari seri perjalanan atau traveling dengan menggunakan mobil, dan negaranya adalah Maroko. Ternyata Maroko itu adalah negara yang paling banyak dipakai untuk syuting film. Film yang saya maksudkan adalah film Hollywood ya, mulai dari Mission Impossible yang dibintangi oleh Tom Cruise, ada film James Bond juga 2 kali syuting di situ. Kemudian yang lebih baru lagi adalah film seri Games of Thrones. Yang jelas waktu saya baca daftarnya itu ada 20 lebih lah film Hollywood yang pernah syuting di situ, sampai Maroko ini dijuluki oleh Hollywood sebagai the most lovely spot in the world. Beda dengan negara-negara lainnya yang biasanya saya ingat ya, perjalanan di sebuah negara itu dari misalnya dari kota A ke kota B ke kota C, urutannya gimana. Kalau di Maroko ini ingatan saya tentang Maroko adalah campur aduk. Tapi campur aduk di sini dalam pengertian yang bagus ya, bukan pengertian yang jelek. Dan saya merasa Maroko itu punya banyak sisi, mulai dari kota besar, kosmopolitan, terus padang pasirnya, kemudian pantainya juga, pegunungannya juga, lembah-lembahnya juga, oase, kemudian juga ada beberapa valley atau lembah, ada Valle de Rose yang mengadakan festival bunga mawar pada bulan Mei. Cuman waktu itu kita datangnya terlalu awal di bulan April, jadi kita nggak bisa lihat. Saya ngebayangin gimana mereka memetik bunga mawar beribu-ribu kilogram, kemudian menjadikannya minyak mawar dan banyak spot-spot yang bisa dibikin foto yang bagus sekali. Saya agak nyesel ya, kenapa kita datangnya di bulan April. Buat saya Maroko ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita saya sejak lama ya, karena dari buku-buku yang saya baca. Dan dalam gambaran saya sebelum saya pergi ke Maroko, ini adalah sebuah tempat yang kuno, yang penuh misteri, yang kalau kita masuk ke sebuah tempat di mana orang berkumpul, tempat orang berdagang, kita bisa tersesat di sana seperti labirin. Dan memang inilah yang namanya Medina. Buat saya juga nama-nama tempat di Maroko itu kok kedengarannya enak sekali di telinga saya dan romantis menurut saya ya, seperti Casablanca. Saya senang sekali dengar bunyi itu Casablanca, ada Marrakesh, Chefchaouen, Essaouira, Merzouga, Ouarzazate, kemudian Agadir. Nama-nama itu mungkin campuran dari bahasa Arab, campur Berber dan campur Prancis juga mungkin ya. 3 bahasa itu yang menjadi bahasa resmi di Maroko, yaitu bahasa Arab pertama, kemudian Berber dan Prancis, karena Maroko adalah bekas jajahan Prancis. Nah, kalau saya lihat program perjalanan dari travel agent di Indonesia, program mereka misalnya hari pertama mau kemana, hari kedua rata-rata akan mengunjungi Marrakesh, itu udah pasti, kadang Casablanca, Chefchaouen, Rabat sebagai ibu kotanya, Fes juga itu adalah kota penting. Mungkin programnya bisa sampai 8 hari, atau kalau enggak disingkat jadi 3 hari, kemudian dilanjutkan ke Spanyol atau malah Portugis juga. Tapi sebenarnya Maroko itu lebih dari itu. Jadi kalau memang mau ke Maroko dan kurang pede untuk merencanakan sendiri, nyewa mobil sendiri, bisa aja dengan misalnya datangnya yang mandiri ke sana, dan baru di Marokonya bisa ikutan tur. Entah itu biasanya tur sehari ya, bisa mengunjungi kota-kota lain, bisa juga ke pegunungan Atlas atau malah ke pinggir laut di Essaouira. Kalau enggak, bisa juga ke padang pasir, entah itu dengan Jeep 4-wheel drive atau malah naik onta, atau kombinasi antara keduanya. Itu sangat menarik, banyak pilihannya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan program perjalanan yang saya baca gitu ya. Tapi saya selalu menyayangkan kenapa Essaouira nggak dimasukin ke situ. Essaouira ini kotanya kecil. Di sini punya suasana yang beda karena letaknya di pinggir laut.
masih ada daerah kunonya atau old town-nya. Dan ini jadi tempat berlibur selebriti dari negara Eropa dan juga Amerika. Jadi sayang sebenarnya kalau Essaouira tuh nggak masuk ke dalam program ya. Tapi ya saya juga ngerti ya, karena kalau tempat-tempat yang saya bilang tadi, Marrakesh, Fes, Chefchaouen, dan Rabat itu mungkin walaupun juga nggak terlalu berdekatan ya, tapi masih bisa dibilang di satu daerah lah ya, di mungkin bagian timur laut, sedangkan Essaouira di barat laut. Jadi agak jauh kalau mau dijadiin satu. Tapi saya tetap menganggap bahwa Essaouira ini punya khas tersendiri ya. Menurut saya sih nyewa mobil dan nyetir sendiri di Maroko itu nggak terlalu susah. Walaupun kita juga harus hati-hati ya kalau udah nyampe di pegunungan ya. Walaupun saya juga bisa mengerti ya kalau orang lebih memilih tour yang berombongan atau pakai grup karena semuanya udah diatur, udah nggak perlu mikirin lagi programnya, nggak perlu mikirin pesen hotel atau transportasinya, semuanya udah ditentukan. Dan sepertinya udah jadi kebiasaan buat kami tuh kalau nyetir di sebuah negara pasti kena tilang. Tapi di Maroko ini tilangnya itu dilakukan dengan cara yang masih manual ya. Jadi polisi di satu titik dengan menggunakan alat untuk mengukur kecepatan mobil yang lewat. Kalau mobil ini melewati batas kecepatan, difoto sama polisi ini. Mobilnya dan plat nomornya juga difoto. Dan kemudian dikirim lagi ke polisi yang jaga sekitar 5 kiloan dari sana. Mobil kami dihentikan, sopirnya disuruh turun dan dibilang kalau kita sudah melanggar kecepatan. Dan langsung bayar di tempat. Cuman bayarnya itu murah lah ya, mungkin sekitar 70 dirham. Nah itu cerita saya tentang Maroko, mudah-mudahan memberi ide kepada yang mau pergi ke sana dan mau merencanakan sendiri perjalanannya. Saran saya sih masukkan Essaouira. Juga kalau ada waktu banyak jangan lupa untuk mengunjungi lembah-lembahnya, oasenya, pegunungan atlasnya. Dan mungkin sih nggak bisa juga kalau mau mengunjungi seluruh tempat di Maroko itu karena pasti waktunya lama sekali. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.